Kisah preman terminal Pulau Gadung, dan kakek penjual bakso. Suara klakson bas, teriakan kernet, dan aroma solar bercampur dengan asap gorengan menjadi musik harian di terminal Pulau Gadung. Di antara keramaian itu, langkah sepatu bot hitam terdengar berat menghantam lantai semen yang basah oleh hujan semalam. Setiap kali langkah itu mendekat, para pedagang buru-buru menunduk, menyingkirkan pandangan. Semua tahu siapa yang datang, Boncon, preman paling ditakuti di terminal itu. Tubuhnya besar seperti banteng, jaket kulit hitamnya mengilap meski penuh goresan, dan tatonya menjalar dari leher hingga ke punggung tangan yang berurat. Boncon berjalan santai, sebatang rokok menempel di bibirnya yang kering. Asapnya mengepul di udara seperti kabut tipis, menyelimuti wajah seram dengan bekas luka panjang di pipi kiri. "Mana setoran hari ini?" katanya dengan nada datar, tapi cukup untuk membuat jantung para pedagang berdegup lebih cepat. Ia bukan sekadar preman, ia adalah bayangan dari rasa takut, sosok yang bisa merusak hidup seseorang hanya dengan satu tatapan. Di sudut terminal, di bawah payung robek, duduk seorang lelaki tua dengan gerobak bakso usang. Namanya kakek Saka Wibawa. Tangannya gemetar saat menyendok bakso ke dalam mangkuk, tapi matanya, meski mulai buram oleh usia, memiliki ketenangan yang tak biasa. Ia mengenakan kaos coklat kusam dan celana panjang yang dilipat hingga betis. Saat Boncon mendekat, beberapa pedagang berbisik, "Kasihan, kakek Saka lagi-lagi kena giliran." Boncon menendang kaleng uang kecil di dekat kaki kakek itu hingga terlempar ke tanah. Koin-koin berceceran, sebagian masuk ke gat yang mengalir kotor. "Heh, kek, kau pikir aku hidup dari udara? Hah, setoran," bentaknya. Tapi kakek Saka hanya menatapnya dengan senyum samar, seolah menghadapi cucunya yang sedang marah. "Boncon, jangan ganggu rezeki orang lain. Rezeki kotor tidak akan bertahan lama," katanya lembut. Ucapan itu membuat darah Boncon mendidih. Ia menarik kerah baju kakek Saka, hampir mengangkat tubuh tuanya dari kursi. "Jangan ceramahin gue, kek. Gue udah muak dengerin omongan kayak gitu," teriaknya. Suara bentakan itu membuat beberapa penumpang yang lewat berhenti sejenak, tapi tak seorang pun berani ikut campur. Hanya suara hujan sisa sore yang jatuh di atap seng gerobak menambah dinginnya suasana. Boncon melepaskan tangannya dengan kasar, membuat tubuh kakek Saka hampir jatuh. "Gue kasih waktu sampai besok pagi. Kalau nggak setor, lapak ini gue tendang ke kali," katanya sambil menyalakan rokok lagi. Tatapannya seperti bara api yang menyala di kegelapan. Tapi di balik asap yang perlahan naik, kakek Saka masih duduk tenang, menunduk, mengelus mangkuk baksonya yang retak seperti sedang berdoa dalam hati. Saat Boncon pergi meninggalkan tempat itu, hujan kembali turun tipis-tipis, membasahi jaket kulitnya. Di belakangnya, samar-samar terdengar suara kakek Saka berbisik pelan. "Kau sudah menyalakan bara yang akan membakar dirimu sendiri, nak." Boncon menoleh sebentar, tapi tak ada siapa-siapa di sana kecuali gerobak tua yang berasap dari kuah panas. Ia mengabaikan bisikan itu, menegakkan bahu, dan melangkah pergi ke kegelapan terminal yang berkilat oleh air hujan. Malam itu, di tengah gemuruh bas yang lewat dan suara tikus yang berlarian di antara kardus, kakek Saka masih duduk diam di lapaknya. Dari kejauhan, matanya memandangi arah Boncon pergi. Di balik tatapan itu, tersimpan rahasia yang bahkan neraka pun enggan membukanya. Karena di balik tubuh renta itu, bersemayam kekuatan lama yang telah lama tertidur, ilmu rawa rontek, ilmu yang tak mengenal kematian. Pagi di terminal Pulau Gadung diselimuti kabut tipis dan aroma minyak goreng dari warung pinggir jalan. Pedagang mulai membuka lapak mereka dengan cemas, menatap ke segala arah seolah menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Suasana yang biasanya ramai terasa tegang, karena semua tahu, hari ini, Boncon akan datang lagi. Kakek Saka Wibawa sudah lebih dulu tiba, menata kembali gerobak bakso tuanya yang semalam porak-poranda. Tangannya yang berkeriput bekerja pelan, tapi matanya tetap tenang, seolah tak ada rasa takut sama sekali di dalam dirinya. Langkah berat Boncon terdengar dari jauh. Jaket kulit hitamnya masih basah di bagian pundak, dan wajahnya tampak lebih gelap dari biasanya. Ia baru saja berurusan dengan beberapa sopir nakal dan sudah kehilangan kesabaran. Melihat kakek Saka yang sedang menata mangkuk, Boncon langsung menghampiri tanpa basa-basi. "Pagi, kek," katanya dingin, menepuk meja lapak keras-keras. "Mana setoran yang gue bilang semalam? Jangan pura-pura budek,"
Kakek Saka menatapnya sebentar, lalu mengeluarkan selembar uang lusuh dari kantong celananya. "Ini semua yang saya punya, Nak," ucapnya dengan nada datar. Boncon menatap uang itu, lalu tertawa kasar. 10.000, hah, lu kira gue pengemis? Teriaknya sambil menamparkan uang itu hingga beterbangan di udara. Semua mata tertuju pada mereka. Seorang ibu penjual minuman sempat menjerit kecil, tapi langsung menutup mulutnya. Tak seorang pun berani campur tangan. "Rezeki haram cepat habis, Nak," ujar kakek Saka pelan. "Uang yang diambil dengan cara kotor takkan pernah bawa berkah." Boncon menatapnya tajam, nadinya berdenyut di leher. "Lu pikir gue peduli soal berkah? Hah? Gue cuma pengen hidup, kek. Hidup di jalan ini cuma buat orang yang kuat," katanya seraya menendang gerobak bakso itu keras-keras. Kuah panas muncrat ke tanah, sebagian mengenai kakinya sendiri, tapi Boncon tak menggubris. Ia malah semakin marah. "Kalau lu nggak mau bayar, lu nggak usah jualan di sini lagi." Kakek Saka berdiri perlahan, tidak marah, tidak berteriak. Ia hanya menatap Boncon dalam-dalam, dengan pandangan yang entah kenapa membuat udara di sekitar mereka terasa dingin. "Aku sudah hidup lebih lama dari yang bisa kau bayangkan," katanya lirih. "Aku pernah melihat banyak orang seperti kau, semua berakhir sama." Boncon menyipitkan mata, menahan amarah. "Lu ngomong apa, kek?" bentaknya, tapi sebelum ia sempat berbuat apa-apa, angin tiba-tiba berembus kencang, meniup asap kuah bakso ke wajahnya hingga matanya perih. Boncon mundur selangkah, mengusap matanya. Ketika pandangannya pulih, ia melihat sesuatu yang aneh. Kakek Saka berdiri diam, tapi bayangannya di tanah tampak bergoyang seperti dua sosok berbeda. Ia mengedipkan mata, tapi bayangan itu kembali menyatu. "Sial," gumamnya, mencoba menepis rasa takut yang tiba-tiba merayap di dadanya. Ia menatap kakek itu sekali lagi, tapi kini wajah tua itu tampak berbeda, lebih muda sekejap, lalu kembali keriput. Boncon mengira matanya menipu, tapi jantungnya berdetak tak karuan. Kakek Saka menunduk, lalu berkata lirih, "Aku tidak marah padamu, Boncon. Tapi jangan coba ambil milik yang bukan hakmu lagi. Dunia ini punya caranya sendiri untuk membalas." Boncon mencibir, pura-pura tertawa keras agar rasa takutnya tak terlihat. "Lu pikir gue takut sama kakek bau tanah kayak lu?" katanya, lalu berjalan pergi dengan langkah kasar, meninggalkan lapak yang hancur berantakan. Tapi jauh di dalam dadanya, ada sesuatu yang bergetar, ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sore harinya, saat Boncon duduk di pos terminal sambil menghitung uang hasil memalak, hujan turun deras. Angin membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lain. Ia menatap uang di tangannya, semua terasa lengket dan dingin, seolah basah oleh darah. Ia mengucek matanya, tapi bayangan wajah kakek Saka muncul di permukaan uang itu, tersenyum samar. Boncon terdiam, dunia di sekitarnya tiba-tiba hening, hanya suara hujan menetes pelan. Di kejauhan, suara gerobak bakso yang bergemerincing seolah mendekat pelan-pelan, padahal kakek Saka sudah lama meninggalkan terminal sore itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Boncon merasa takut. Malam turun dengan cepat di terminal Pulau Gadung. Lampu-lampu jalan berkedip samar, menyorot aspal yang basah oleh hujan. Boncon duduk di pos penjaga terminal, sendirian, ditemani rokok yang sudah hampir habis dan botol minuman keras di tangannya. Matanya merah, pikirannya kusut. Uang hasil memalak tadi siang tergeletak di meja kayu, tapi entah kenapa, setiap kali ia menatap uang itu, dadanya terasa sesak. Uang itu tampak menghitam di bawah cahaya lampu, seolah terlumuri sesuatu yang kotor. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tapi suara aneh mulai terdengar, lembut, pelan, seperti desiran angin. "Bon-kon," suara itu memanggilnya dari arah luar pos. Ia menegakkan tubuhnya, menatap keluar jendela kecil. Hanya terlihat kabut dan bayangan bas yang parkir berjejer. "Siapa di luar? Jangan main-main sama gue," teriaknya dengan nada tinggi. Tak ada jawaban, hanya gemericik air dari atap bocor yang jatuh ke lantai. Tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. "Boncon, rezeki kotor takkan bertahan lama." Boncon tertegun. Ia mengenali suara itu, suara kakek Saka Wibawa. Ia segera berdiri, membuka pintu pos, dan melangkah keluar. Angin malam menggigit kulitnya, dingin dan tajam. Terminal terlihat sepi, tapi di kejauhan, di bawah lampu redup, ia melihat sosok tua berdiri di samping gerobak bakso.
"Kakek!" teriaknya. Namun begitu ia berlari mendekat, sosok itu menghilang, hanya menyisakan mangkuk bakso yang tergeletak di tanah, masih mengepulkan uap panas. Padahal sudah lewat tengah malam. Boncon mundur perlahan, napasnya memburu. Ia menatap sekeliling, tapi terminal kini terasa berbeda, terlalu sunyi, terlalu luas. Setiap langkahnya menimbulkan gema aneh, seperti berjalan di ruangan kosong. Ia menatap ke arah bus yang terparkir, kaca jendelanya memantulkan wajahnya sendiri, tapi di belakang pantulan itu, tampak sosok lain, kakek Saka berdiri dengan mata kosong, menatapnya. Boncon terhuyung mundur dan hampir jatuh. Ia menatap lagi, pantulan itu sudah hilang. Dengan tangan gemetar, Boncon kembali ke pos. Ia duduk, memegang kepala, berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanya halusinasi karena alkohol. Tapi dari luar pos, terdengar bunyi roda gerobak bakso berderit pelan. Krek, 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 suara itu bergerak mendekat. Boncon menatap pintu pos yang tertutup, lalu mendengar suara mangkuk beradu di luar. Ia tahu suara itu. Ia hafal betul suara sendok yang mengaduk kuah bakso. Tapi tak mungkin, kakek itu seharusnya sudah pulang sejak sore tadi. Peluh dingin mengalir di kening Boncon. Ia berdiri, membuka pintu perlahan. Tak ada siapa-siapa di luar. Hanya angin malam dan sebuah mangkuk bakso yang tergeletak di depan pintu, penuh kuah merah seperti darah. Boncon terpaku. Di dalam kuah itu, mengapung uang kertas yang tadi ia rampas dari kakek Saka. Ia menatapnya, dan dalam pantulan kuah itu, tampak wajahnya sendiri, tapi tersenyum aneh, senyum yang bukan miliknya. Boncon melempar mangkuk itu dan berlari keluar pos, napasnya memburu, wajahnya pucat pasi. Ia terus berlari melewati deretan bus kosong, melewati kios pedagang yang sudah tutup, hingga tiba di tempat lapak kakek Saka berdiri siang tadi. Namun yang ia temukan hanya gerobak bakso tua yang setengah terbakar di tepi jalan, masih mengeluarkan asap tipis dan bau daging hangus. Di kayu gerobak itu, ada tulisan terbakar samar. Yang hidup dengan darah orang lain, akan hidup untuk mati selamanya. Boncon jatuh berlutut, menatap tulisan itu dengan mata lebar. Suara bisikan kembali terdengar di telinganya, lembut tapi menusuk. Kau sudah memulai apa yang tak bisa kau hentikan, Boncon. Dan di balik kegelapan terminal, samar-samar tampak bayangan kakek Saka berjalan menjauh. Tubuhnya berkilau aneh di bawah cahaya bulan, seolah bukan manusia, melainkan sesuatu yang tak bisa mati. Sejak malam penuh bisikan itu, hidup Boncon berubah. Ia tidak lagi tidur nyenyak, tidak lagi tertawa keras seperti dulu. Setiap kali ia menutup mata, wajah kakek Saka selalu muncul di dalam mimpinya, memandangnya dengan tatapan tenang namun mengancam. Bahkan di siang hari, suara roda gerobak bakso sering terdengar di telinganya, meski ia tahu tak ada siapapun di sekitar. Terminal Pulau Gadung kini baginya bukan lagi tempat kekuasaan, melainkan kuburan yang hidup. Suatu pagi, Boncon memutuskan untuk mencari tahu siapa sebenarnya kakek Saka Wibawa. Ia pergi ke warung kopi di ujung terminal, tempat para sopir tua biasa berkumpul. Dengan suara serak dan mata merah karena kurang tidur, ia bertanya pelan, "Lu semua kenal kakek penjual bakso itu, yang suka jualan di dekat pos gue?" Para sopir saling pandang, lalu salah satu dari mereka, Pak Surya, menatapnya lama dan menjawab, "Boncon, sebaiknya lu nggak usah nanya soal dia. Kakek itu, bukan orang biasa." Boncon mengerutkan kening. "Bukan orang biasa gimana maksud lu?" desaknya. Pak Surya menarik napas panjang, lalu menatap keluar jendela warung. "Dulu, sekitar 20 tahun lalu, ada orang namanya Saka Wibawa di Jawa Tengah. Dia pendekar sakti, tapi haus balas dendam. Katanya, dia menguasai ilmu terlarang, rawa rontek, ilmu kebal maut. Setiap kali dia terbunuh, tubuhnya bisa disatukan lagi dan hidup seperti semula. Tapi syaratnya berat, dia harus menanggung rasa sakit setiap kali hidup kembali. Abadi, tapi menderita selamanya." Boncon terdiam, rokok di tangannya padam tanpa ia sadari. "Terus kenapa dia bisa di sini?" tanyanya lirih. Pak Surya menatapnya serius. "Karena dia udah bosan hidup. Dia datang ke Jakarta buat menebus dosa. Tapi katanya, siapapun yang ganggu ketenangan hidupnya, bakal kena kutukan rawa rontek. Bukan mati, tapi nggak bisa tenang selamanya. Hidup antara dunia dan arwah." Suara tawa serak Boncon pecah, tapi terdengar kering dan getir. "Kutukan? Hah, gue nggak percaya hal begituan.
Dia cuma orang tua yang sok sakti. Namun di lubuk hatinya, Boncon tahu, ada sesuatu yang benar dalam cerita itu. Setiap kali ia mengingat tatapan mata kakek Saka, tubuhnya terasa dingin. Tatapan itu bukan tatapan manusia biasa. Malamnya, saat ia duduk sendirian di pos, ia membuka dompetnya. Di dalamnya, uang hasil memalak kakek Saka masih tersimpan. Tapi anehnya, uang itu kini berubah warna menjadi kehitaman, seperti terbakar dari dalam. Bau anyir darah tercium samar. Ia menjatuhkannya ke lantai, panik, dan uang itu langsung hancur jadi abu. Boncon berteriak, melangkah mundur, napasnya memburu. Tapi dari balik kaca pos yang retak, ia melihat sesuatu bergerak, bayangan seorang tua dengan gerobak bakso, melintas perlahan di luar. Ia keluar berlari, namun tak menemukan siapapun, hanya roda gerobak tua yang berputar sendiri. Saat Boncon menyentuh roda itu, kulitnya melepuh seperti terbakar. Dari kejauhan terdengar bisikan lirih. Aku sudah mati berkali-kali, nak, tapi kau baru mulai. Boncon jatuh terduduk di aspal. Tubuhnya gemetar hebat. Ia kini tahu bahwa kakek Saka bukan hanya manusia tua dengan ilmu kebal, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap, jiwa yang dikutuk untuk hidup selamanya demi menebus dosa masa lalunya. Dan tanpa sadar, Boncon telah menarik kutukan itu mendekatinya. Malam itu, hujan turun deras. Boncon bersembunyi di pos, menatap pintu dengan ketakutan. Ia tahu kakek Saka tidak akan datang untuk menagih uang, melainkan untuk menagih nyawa. Langit Pulau Gadung malam itu hitam legam. Hujan turun deras tanpa henti, seolah langit pun sedang berkabung. Petir menyambar, mengguncang udara dengan suara menggelegar. Di tengah badai itu, Boncon berdiri di pos terminal. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, melainkan ketakutan yang perlahan berubah jadi kemarahan. Di tangannya tergenggam sebilah pisau besar berkarat, senjata yang ia yakini bisa mengakhiri mimpi buruk ini. Kalau dia manusia, dia bisa mati, gumamnya dengan suara serak, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Suara roda gerobak bakso mulai terdengar lagi, samar di antara derasnya hujan. Krek, krek, krek. Boncon menatap ke arah suara itu. Dari kabut hujan, muncul sosok kakek Saka Wibawa, berjalan perlahan sambil mendorong gerobak tuanya. Kaos coklatnya menempel di tubuh karena basah, namun wajahnya tetap tenang seperti batu. Uap panas mengepul dari gerobaknya, bercampur dengan aroma kuah yang aneh, aroma besi dan darah. Boncon menelan ludah, lalu berteriak, "Cukup. Jangan ganggu gue lagi. Kalau lu masih mau hidup, keluar dari terminal ini." Kakek Saka berhenti. Ia menatap Boncon lama tanpa bicara. Kilat menyambar, menerangi wajah tuanya yang tampak pucat seperti mayat. "Aku tidak datang untuk ganggu, nak," katanya perlahan. "Aku datang untuk memperingatkanmu. Tapi kau sudah terlalu dalam." Boncon meraung marah, memegang pisau dengan kedua tangan. "Jangan ngomong kayak guru spiritual. Gue nggak takut sama lu," teriaknya. Ia berlari menembus hujan, dan tanpa ragu, menusukkan pisau ke dada kakek Saka. Pisau itu masuk dalam, tapi tidak ada darah yang keluar. Hanya suara desis kecil, seperti besi panas dicelupkan ke air. Kakek Saka tetap berdiri tegak. Boncon menarik pisaunya dan menusuk lagi, berkali-kali, dengan amarah dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Tapi setiap tusukan hanya menimbulkan lubang yang segera menutup kembali, dagingnya menyatu seperti tanah basah yang disiram air. "Kau tidak bisa membunuh yang sudah mati, Boncon," ujar kakek Saka pelan. Tatapan matanya kosong, tapi penuh belas kasihan, dan itu justru membuat Boncon semakin marah. "Aku nggak peduli siapa lu." Boncon menjerit, menebas liar ke arah kakek itu, tapi kakek Saka menangkis dengan tangan kosong. Sekali sapuan tangan tua itu, Boncon terlempar ke tanah, tubuhnya menghantam aspal keras. Petir menyambar lagi, kali ini lebih dekat, menerangi wajah Boncon yang kini ketakutan setengah mati. Kakek Saka melangkah mendekat, perlahan tapi pasti. "Aku dulu seperti kamu," katanya, suaranya menggema di tengah hujan. "Aku hidup dari darah orang lain. Dan Tuhan menghukumku, abadi, tapi tanpa kedamaian. Kau ingin seperti itu." Boncon merangkak mundur, tubuhnya basah kuyup, napasnya memburu. "Pergi, pergi dari sini," teriaknya sambil mengangkat pisau lagi. Tapi tiba-tiba kakek Saka membuka baju kaosnya, memperlihatkan dada yang penuh bekas luka sayatan, bekas tusukan, dan tambalan daging yang seperti dijahit kasar. "Ini akibat dari keserakahan," katanya,
suaranya serak dan berat. Aku mati berkali-kali, tapi jiwaku tak pernah pergi. Sekarang, kutukan ini mencari pewarisnya. Hujan semakin deras. Petir menyambar tepat di belakang kakek Saka, menyorot tubuhnya yang perlahan berubah menjadi pucat kebiruan. Boncon menatap ngeri, lalu berlari menembus hujan, tapi langkahnya terhenti ketika tangan kakek Saka menyentuh pundaknya. Sentuhan itu dingin, seperti sentuhan batu nisan. Boncon menoleh, dan mata mereka bertemu, mata tua yang tak mengenal kematian, menatap mata muda yang penuh dosa. Dalam sekejap, Boncon merasakan sesuatu mengalir masuk ke tubuhnya, sesuatu berat, gelap, dan dingin. Ia menjerit keras, tubuhnya bergetar hebat. Kakek Saka menatapnya terakhir kali, lalu berbisik lirih. Kutukan tak bisa dibuang, Boncon. Ia hanya berpindah, dan di tengah kilatan petir terakhir malam itu, kakek Saka Wibawa perlahan menghilang bersama gerobaknya, meninggalkan. Boncon tergeletak di tengah hujan, menggigil dengan tatapan kosong, sementara darah hitam mulai mengalir dari matanya sendiri. Boncon terbangun di tengah genangan air hujan. Tubuhnya gemetar hebat, napasnya berat seperti baru saja berlari dari maut. Ia menatap sekeliling, terminal sudah sepi. Hanya ada suara hujan yang menetes dari atap seng dan kilatan petir di kejauhan. Tapi di tangannya, pisau yang tadi ia gunakan menancap di tanah, berlumur darah hitam pekat. Apa yang terjadi barusan? Suaranya gemetar. Ia menyentuh wajahnya, dan mendapati darah hitam menetes dari hidungnya. Saat itu, untuk pertama kali dalam hidupnya, Boncon merasakan ketakutan yang lebih dalam dari rasa takut akan mati. Malam itu, ia pulang ke rumah petaknya di belakang terminal. Jaket kulitnya menempel di tubuh, dingin dan berat. Di depan cermin kecil yang retak, Boncon menatap bayangannya sendiri. Tapi bayangan itu tersenyum kepadanya, padahal ia tidak tersenyum. Ia mundur panik, cermin itu bergetar, lalu retak seluruhnya tanpa ia sentuh. "Apa gue gila?" gumamnya, suaranya serak. Namun dari pantulan pecahan cermin, ia masih bisa melihat sosok kakek Saka berdiri di belakangnya, memegang mangkuk bakso yang mengepul pelan. Kutukan itu cuma mitos. Boncon berbisik, menolak kenyataan yang mulai merasuk dalam pikirannya. Beberapa hari berikutnya, terminal menjadi saksi perubahan Boncon. Ia tak lagi memalak pedagang. Tubuhnya tampak lemah, wajahnya pucat seperti mayat hidup. Setiap kali ia lewat dekat gerobak bakso kosong milik kakek Saka, aroma kuahnya tercium lagi, padahal tak ada siapapun di sana. Malam-malamnya diisi jeritan. Ia bermimpi dikejar puluhan wajah orang yang pernah ia sakiti, semuanya menatapnya dengan mata kosong. "Ampun, gue nggak mau mati," teriaknya. Tapi dalam mimpinya kakek Saka selalu menjawab, "Kau tidak akan mati, Boncon. Kau akan hidup selamanya, tapi tidak sebagai manusia." Suatu pagi, warga terminal dikejutkan oleh suara Boncon yang tertawa keras di tengah jalan. Ia berdiri di antara genangan air bekas hujan malam, rambut gondrongnya menutupi separuh wajah, matanya merah. "Hahaha, gue kuat, gue nggak bisa mati," teriaknya sambil memukulkan kepalanya sendiri ke tembok. Tapi ketika darahnya menetes, luka itu menutup dengan sendirinya. Ia menatap tangannya dengan ngeri. "Tuhan, kenapa tubuh gue begini?" bisiknya. Namun tak ada jawaban, hanya gema langkahnya sendiri di bawah atap terminal yang berkarat. Sejak saat itu, Boncon mulai menjauh dari orang-orang. Ia menolak makan, menolak tidur, tapi tubuhnya tetap hidup. Luka, tusukan, atau hantaman besi, semua sia-sia. Ia mulai mengerti apa yang dimaksud kakek Saka malam itu, keabadian yang bukan anugerah, tapi kutukan. "Jadi ini balasan buat semua yang pernah gue lakuin," katanya pada dirinya sendiri. Ia menatap ke langit abu-abu, merasakan kehampaan yang tak pernah ia kenal. Untuk pertama kalinya, Boncon ingin mati, namun kematian tak lagi menginginkannya. Hari berganti minggu, Boncon kini menjadi sosok bayangan di terminal, berjalan tanpa tujuan setiap malam. Orang-orang mulai berbisik bahwa ia bukan manusia lagi. Anak-anak kecil menutup mata ketika melihatnya, dan para pedagang hanya berani berjualan siang hari. Suatu malam, seorang sopir bus mengaku melihat Boncon duduk di bangku belakang, diam sambil menatap keluar jendela, lalu menghilang begitu saja ketika bus berhenti. Cerita itu menyebar, dan nama Boncon perlahan berubah menjadi legenda terminal, preman abadi yang dikutuk hidup di antara dunia orang mati. Namun jauh di lubuk hatinya, Boncon menyesal. Ia duduk di dekat gerobak tua kakek Saka,
kini berkarat dan ditumbuhi lumut. Di bawah sinar lampu terminal yang redup, ia berbisik lirih, "Kakek, maafin gue. Gue cuma pengen balik kayak dulu. Gue cuma pengen tidur, tenang." Angin malam berhembus pelan, membawa suara seperti desahan. Penyesalan datang setelah darah mengering. "Boncon," suara itu samar, tapi jelas. Ia menunduk, menangis untuk pertama kalinya, tangisan seorang preman yang akhirnya sadar, bahwa hidup abadi bukanlah kemenangan, melainkan siksaan. Dan malam itu, untuk pertama kali sejak kutukan itu datang, Boncon melihat sosok kakek Saka di kejauhan. Kakek tua itu tersenyum tenang, lalu berkata pelan, "Masih ada jalan keluar, Boncon, tapi harus kau bayar dengan seluruh jiwamu." Boncon menatapnya tanpa suara, dan di matanya terpancar secercah harapan di tengah penderitaan abadi yang tak berujung. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam terakhir Boncon terlihat berbicara sendiri di dekat gerobak tua kakek Saka. Hujan turun lagi malam itu, tepat seperti malam ketika kutukan itu dimulai. Pagi harinya, warga terminal dikejutkan oleh pemandangan yang membuat mereka terdiam lama. Di tengah jalan terminal, di antara genangan air dan sisa bungkus makanan, tergeletak tubuh Boncon. Matanya terbuka, menatap kosong langit kelabu, tapi di wajahnya terukir senyum tipis yang tak biasa, bukan senyum bahagia, melainkan senyum menyerah. Tubuhnya dingin, namun tak ada tanda pembusukan. Seolah waktu enggan menyentuhnya. Polisi datang, petugas medis pun memeriksa. Mereka heran, karena meski Boncon jelas tak bernyawa, nadi di pergelangan tangannya masih berdenyut pelan, seperti sisa kehidupan yang enggan padam. "Dia, bukan mayat biasa," ujar salah satu petugas dengan wajah pucat. Mayat Boncon kemudian dibawa ke rumah sakit, namun malam itu juga menghilang tanpa jejak. Ruang pendingin tempat tubuhnya disimpan ditemukan terbuka, dan di dalamnya hanya tersisa jejak kaki basah yang menuju pintu keluar. Sejak saat itu, tak ada lagi yang tahu kemana Boncon pergi. Namun keesokan malamnya, beberapa pedagang mengaku melihat sosok besar berdiri di dekat lapak kosong tempat kakek Saka biasa berjualan. Ia berdiri membelakangi mereka, mengenakan jaket kulit hitam yang sama, rambutnya basah seperti baru keluar dari hujan. "Boncon," panggil salah satu dari mereka dengan suara gemetar. Sosok itu menoleh perlahan, dan wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya tersenyum aneh. Sebelum siapapun sempat mendekat, sosok itu lenyap begitu saja di balik kabut knalpot bas malam yang baru berangkat. Kabar itu menyebar cepat. Setiap malam, makin banyak yang mengaku melihat Boncon berjalan di sekitar terminal, mondar-mandir di antara gerobak dan tiang lampu. Kadang ia duduk di bangku tua tempat biasa kakek Saka beristirahat. Kadang ia berdiri di tepi jalan, menatap sopir-sopir bas yang baru datang. Tapi tak ada yang berani menyapanya. Beberapa kali, aroma kuah bakso yang gurih bercampur wangi daun seledri tercium di udara, padahal tak ada satupun pedagang yang berjualan malam itu. Terminal seolah hidup kembali oleh sesuatu yang bukan manusia. Orang-orang mulai berbisik bahwa ilmu rawa rontek milik kakek Saka bukan sekadar membuatnya abadi, melainkan memberi kekuatan untuk memindahkan kutukan kepada jiwa yang dianggap pantas menanggungnya. Boncon, preman kejam yang hidup dari penderitaan orang lain, kini menjadi wadah baru kutukan itu. Ia tidak lagi hidup sebagai manusia, namun juga tidak mati sepenuhnya. Dia menunggu pengganti, begitu kata seorang penjaga malam tua dengan nada bergetar. Kutukan itu tak pernah berhenti. Ia akan mencari jiwa baru, yang haus dosa seperti dirinya dulu. Malam-malam di terminal Pulau Gadung tak lagi sama. Kadang terdengar langkah berat seseorang berjalan di antara barisan bas tua yang parkir. Kadang suara sendok beradu dengan mangkuk, padahal tak ada siapapun di sana. Para sopir yang begadang bersumpah mendengar suara lirih memanggil mereka dari kejauhan. "Bang, mau bakso?" Dan setiap kali mereka menoleh, hanya angin yang menjawab. Di tempat yang sama, bayangan besar sering terlihat di bawah lampu temaram, bayangan yang mengenakan jaket kulit dan menatap kosong ke arah gerobak yang sudah lama berkarat. Suatu malam, seorang bocah yang tersesat di terminal mengaku ditolong oleh sosok tinggi berjaket kulit. Dia bilang jangan takut, nanti hujan reda, kata bocah itu polos. Saat warga mencari sosok itu untuk berterima kasih, mereka hanya menemukan jejak kaki besar di tanah basah, meninggalkan bekas menuju lapak kakek Saka. Di sana, di atas gerobak berkarat itu, tertulis dengan arang basah. Semua dosa akan berputar, dan yang berani menindas, akan ditindas selamanya.
Tulisan itu menghapus sisa keraguan siapa yang kini menghuni terminal itu. Dan sejak malam itu, setiap kali hujan turun di Pulau Gadung, warga terminal menutup warung mereka lebih cepat. Mereka tahu, bau kuah bakso akan kembali menyeruak di udara, tanda bahwa Boncon, si preman abadi, sedang berjalan lagi di antara mereka. Tidak untuk memalak, tapi untuk menebus dosa yang tak pernah selesai ditebus. Ia tersenyum dalam keabadian, menanggung kutukan yang dulu ia remehkan, menjadi legenda baru yang tak mati di ingatan siapapun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu suka dengan cerita dan tayangan ini, jangan lupa klik tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tentu saja subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan video menarik berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi, biar kamu jadi orang pertama yang tahu saat kisah baru tayang. Setiap video di sini punya cerita, emosi, dan pesan tersendiri, dan dukungan dari kamu adalah semangat kami untuk terus berkarya dan menghadirkan cerita-cerita terbaik setiap minggunya. Kalau menurutmu kisah ini layak untuk dibagikan, jangan ragu share ke teman-temanmu, siapa tahu mereka juga bisa ikut merasakan ketegangan, haru, atau pesan moral di balik setiap adegan. Ingat, satu klik dari kamu sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Jadi, subscribe sekarang, dan bersiaplah menyelami kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna di video-video berikutnya. Sampai jumpa di tayangan selanjutnya, dan seperti biasa, tetap dukung, tetap tonton, dan tetap jadi bagian dari cerita kami.